Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, bertemu lagi dengan Bu Rita ya. Sekarang kita akan belajar PPKN. Kemarin kita sudah belajar PPKN-nya tema 1 subtema 3. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN-nya tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang Pancasila. Nah, kita sekarang masih mengulang tentang Pancasila. Cuman sekarang kita akan belajarnya contoh pengalamannya. Jadi pengamalannya di masyarakat. Nih, kemarin masih ingat sila pertama itu apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Bagus. Nih, contoh pengamalan sila pertama di masyarakat. Yang pertama, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau seandainya ada teman kita yang berlainan agama, kemudian mereka mau beribadah, maka kita persilahkan. Jangan ada kita mah beragama Islam, jangan dia harus ngikutin kita, nggak boleh. Jadi kita memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kalau agama Islam berarti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, kalau agama Kristen, agama Buddha, dan lain sebagainya itu sesuai dengan kepercayaannya. Jadi tidak sama. Orang Kristen ya tidak sholat, ya beda dengan orang Islam. Jadi melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ulangi lagi. Contoh pengamalan sila pertama. Yang pertama tadi apa? Memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Bagus. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, sekarang sila yang kedua. Nah, sila kedua lambangnya adalah apa? Rantai emas. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih, ada contoh pengamalan sila kedua di masyarakat. Yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa musibah atau tertimpa bencana. Contoh, kita punya tetangga, bisa tetangga kampung, bisa tetangga sendiri, kena musibah banjir. Nah, kita bisa membantu mereka dengan bisa memberi bantuan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, bersikap murah hati kepada semua orang. Jadi kita harus berbaik hati kepada orang lain. Nah, yang ketiga, mau menolong sesama. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita mau menolong kepada sesama. Nih, ulangi lagi, contoh pengamalan sila kedua di masyarakat. Yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, bersikap murah hati kepada semua orang. Yang ketiga, mau menolong sesama. Ya, sekarang sila yang ketiga. Sila ketiga lambangnya adalah apa? Pohon beringin. Apa bunyi sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Ya. Apa contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat? Nih, yang pertama mempelajari tarian daerah. Jadi, kita orang Sunda bisa mempelajari tarian daerah orang lain. Contohnya daerah Sumatera, daerah Bali, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Jadi apa yang kita pakai itu harus buatan dalam negeri. Jangan itu mah buatan luar negeri mah bagus, ini jadi mau yang luar negeri. Enggak seperti itu, berarti dia tidak mengamalkan sila yang ketiga. Contohnya aku mau pakai baju, ini mah buatan Bandung, pakai baju itu aja ya. Yang ketiga, bersahabat dengan teman berbagai suku. Jadi kalau seandainya di sekolah atau di rumah punya teman yang berlainan suku. Kalau kalian makan sukunya Sunda karena orang
Ini orang Garut. Nah, mungkin ada teman kalian yang orang Jawa, kan beda suku ya dia sama Jawa. Nah, kita harus tetap mau berteman dengan dia. Yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Jadi kerja sama menjaga keamanan bisa dengan ronda atau lingkungan rumah kita jaga ya. Nah, ini ada 4 contoh. Diulangi lagi. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, bersahabat dengan teman berbagai suku. Yang keempat, bekerja sama. Jadi kalau ada kata bekerja sama itu Persatuan Indonesia, menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang sila yang keempat. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Apa bunyi sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Apa contoh pengamalan sila keempat di masyarakat? Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Nah, kalau ketika bermusyawarah, kemudian ada orang lain yang berbicara, kita harus mendengarkan, menghormati, jangan sampai memotong pembicaraan ya. Yang kedua, memberikan pendapat saat berdiskusi. Nah, ketika berdiskusi kita bisa memberikan pendapat, tapi memberikan pendapatnya harus dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, menghadiri pemilihan ketua RT. Nah, biasanya ini mah buat ayah atau ibu atau untuk yang umurnya sudah 17 tahun. Jadi kalau ada acara pemilihan ketua RT kita harus hadir. Yang keempat, mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi. Nah, hampir sama dengan tadi, menghormati dengan mendengarkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang sedang berpendapat ketika berdiskusi, kita harus mendengarkan dulu, jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Nah, ada 4 contoh, kita ulangi lagi. Contoh yang pertama, untuk sila yang keempat itu menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, memberikan pendapat saat berdiskusi. Yang ketiga, menghadiri pemilihan ketua RT. Dan yang terakhir adalah mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi. Nah, sekarang sila yang kelima, lambangnya apa? Padi dan kapas. Bagus. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bunyi sila yang kelima. Contoh pengamalannya apa? Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, jadi gotong royong membersihkan lingkungan rumah, bisa selokan, bisa tempat ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua, berhemat. Jadi berhemat itu tidak memboros-boroskan. Contohnya di masjid ada airnya itu bisa kita pakai, tapi kita harus berhemat. Ya. Kemudian yang ketiga, bersikap adil. Jadi kita itu harus bersikap adil. Jadi bersikap adil itu harus sama, jadi sama rata atau harus seimbang ya, adil itu. Yang keempat, melaksanakan ronda. Jadi kalau seandainya sebagai bapak-bapak atau pemuda, dia dikasih jadwal untuk ronda, dia harus melakukan ronda. Ya, diulang lagi. Ada 4 contoh pengamalan sila kelima di masyarakat. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, berhemat. Yang ketiga, bersikap adil. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ronda. Sudah paham? Ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk tugasnya nanti Ibu WA-kan ya. Silahkan kalian siapkan busisnya dan alat tulisnya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.